hari Minggu nih teman-teman. Teman-teman khususnya kaum low budget, siapin kopi, siapin rokok. Kita nyervis motor sendiri. Ya, karena kita pastikan biaya buat pengeluaran servis motor tuh gede. Jadi selagi kita masih bisa kerjain sendiri, kenapa enggak? Murah, meriah, gampang, motor enak lagi. Nah, ini motor gue sih jagoan gue. Tapi dia cewek, namanya Risa. Ya udah. Kira-kira apa sih yang biasa tuh di servis? Kalau kebetulan nih motor gue udah 5 tahun lebih, hampir 6 tahunan. Terus kilometernya udah 70.000 lebih. Nah, ini belum pernah servis besar ya, belum pernah. Jadi gue selama ini tuh gue pakai carbon cleaner aja, yang dimasukin campur ke bensin. Perawatannya itu aja sih. Terus ganti oli, ganti radiator, air radiator maksudnya, sama ya paling bersihin busi. Ini kan kotor tuh, kita bersihin aja sendiri, buka sendiri, masa nggak bisa ya kan? Kalau ke bengkel udah bersihin busi, ganti busi mahal ya. Kalau kira-kira udah nggak enak ya diganti businya. Jangan lupa ngopi dulu. Mantap. Nih filter udara, saringan angin nih. Ini juga kalau katanya kan kalau bisa nggak boleh dicuci. Ya kalau gue sih ya gue cuci aja, nggak masalah. Terus karena sekarang katanya kan dulu Suzuki itu susah nyari part yang KW. Sekarang sih banyak. Gue aja bahkan dulu pakai filter oli, ini KW, aman-aman aja. Udah lama, yang penting tuh olinya rajin diganti, itu aja. Mau lu pakai filternya bagus tapi olinya jarang, ya percuma. Nanti lu sebulan sekali ganti. Dan ini motor gue udah cukup berumur, udah tua. Untuk bagian head ini masih virgin, belum pernah dibuka. Tapi ini kopling, kanvas kopling udah pernah gue ganti. Sama paling ini yang biasanya tuh paling cepet rusak, ini seal water pump udah sekitar 3 kali ganti kayaknya nih. Jadi lu setiap 30.000 km lebih baik diganti daripada jebol. Kalau udah jebol repot, semua masuk air radiator. Nah, terus throttle body tuh dibersihin setahun sekali aja. Gua kemarin sampai 5 tahun baru kemarin dibongkar. Gue bongkar sendiri. Secara kalau bongkar di bengkel bisa berapa ratus ribu gua harus keluarin untuk bersihin throttle body, karena kan ini harus dibuka semua, full dibuka. Jadi terus olinya tuh nggak usah yang mahal-mahal, pakai gua saranin untuk motor berumur. Nah, buat motor berumur nih, gue saranin olinya pakai yang SAE 2050. Terserah sih merek apa aja, tapi gue suka ini mesran karena gue udah sering pakai. Ini enak di motor ini. Apalagi ya, kalau gue sih termasuk yang bisa dibilang jorok. Joroknya gue oli gue ganti-ganti aja sesuka hati gue, yang mana aja
nggak pernah gue tuh berpatokan oli tuh olinya ini udah pakai ini terus. Selama 5 tahun ini ya terbukti ini aman-aman aja, motor gue masih awet, bahkan belum pernah servis besar. Terus kopling itu kanvas diganti bukan karena rusak, karena emang ya udah umur aja, udah 70.000 ya, gue pikir harus diganti gitu. Cus. Nah terus part apa aja yang perlu diganti setelah 5 tahun dan menempuh jarak 70.000 km? Ya gue sih cuma ganti ini aja, baru ganti kopling aja, bahkan gear set itu belum pernah ganti gue. Terus radiator tuh lu nggak perlu pakai yang ori atau apa. Kalau gue sih kan gue bilang tadi gue jorok orangnya, tapi selama ini aman-aman aja, dan terserah lu mau ikutin atau enggak, itu masing-masing aja. Gue pakai radiator yang 10 ribuan dan itu merek apa aja sih bebas, yang penting radiator aja. Bahkan kadang gue masukin air, tapi ingat kalau lu ganti radiator jangan lupa di plasing ya, lu bersihin dulu, nanti dibuang lagi baru dimasukin lagi yang baru. Terus jangan lupa fuel pump itu harus lo bersihin filternya. Nah bersihinnya itu gampang, disemprot aja pakai carbon cleaner bisa. Nah kalau perlu diganti ya lo ganti aja, murah kok, cuman sekitar 40.000. Bukanya juga gampang, tinggal buka baut aja di sini nih, di dalam jok, udah. Terus apa aja yang udah gue ganti di sini selama pemakaian Satria FI? Aki udah dua kali ganti. Terus tadi kopling, dan ini sisanya ya paling ban ganti karena pemakaian. Kabel kopling juga baru 1 kali putus ya. Kalau bisa dibilang kalau motor Suzuki itu bandel, kuat, bisa diajak susah nggak perlu perawatan, servis rutin lah ini ya, lu bisa kerjain sendiri. Nih contoh filter KW yang gua pakai, ini filter KW ya, dan ini udah gue pakai nih di sini. Harganya cuma 12.000. Kalau lu beli ori sekitar 40 sampai 50-an. Ini gue beli 12.000. Lu bisa bersihin. Ini bisa berapa kali gue cuci. Terus setelah gue cuci, gue semprotin oli sedikit. Sama aja sih, nggak ada efek yang nggak enak atau gimana, sama aja rasanya, enak aja dan nggak masalah. Throttle body juga kan kemarin nggak terlalu gimana, aman aja. Nggak tergantung lu nya juga sih, pakai motornya, cara lu berkendara juga kayak gimana. Nah ini gua menemukan masalah baru, tutup radiator rusak bro, rusak ini bro. Aduh gimana ini, kaget, shock gua pas gua buka tutupnya, karetnya udah hancur begini. Ini bakal gua akalin ya, cuma nyari karetnya ini, tapi ini pasti gua akalin. Ya iyalah, ini kalau beli 60.000 kalau nggak salah. Ini tutup bukan sebarang tutup ya, kalau ini kayak gini ini bisa bikin overheat, karena kan radiator jadi nggak bersirkulasi di sini, karena dia udah nggak ada kevakuman di sini. Ya udah, kita mulai ngerokok ngopi dulu guys.
sambil nyari inspirasi buat benerin ini udah dari pakai ban bekas. Melepuh saya dulu. Mantap, melepuh aja dulu bos. Busi udah dibersihin. Udah mantap ya kan. Ini udah diganti pakai karet ban dalam bekas seadanya. Ini kalau beli juga belum tentu ada kan. Kalaupun ada duitnya kan sayang. Tapi ini sementara ya, sementara bisa pakai ini dulu begini, bukan buat selamanya. Nah ini tuh karet yang seal yang udah jelek, ini udah rusak kayak gini tuh ya kan. Ini bisa bikin motor overheat. Nah sekarang kita coba aja, nanti kita pasang di situ. Oke, sip, mulai. Nah sesi terakhir adalah isi oli. Olinya 1300 ml, jadi gue beli 800 kali 2 botol. Pakai glass tucker biar pas. Oke, langsung isi aja. Oke, sekarang kita selesai. Kita cek ketinggian oli. Udah pas ya, L sama F ya, di tengah-tengah. Jangan kebanyakan juga, nanti motornya jadi berat. Sekarang kita cek bagian pompa olinya. Nanti kalau ini kita hidupin mesin, kalau pompa olinya bagus, dia langsung kesedot, langsung hilang. Oke, sama kita cek juga sirkulasi air radiatornya. Nanti dia kalau kita hidupin dia akan bergerak. Nah sekarang kita coba ya. Nah ini kita reset dulu. Ini kemarin gue ganti oli 1700 km, kita reset dari nol. Ini kilometer yang udah ditempuh motor gue selama kurang lebih 5 tahun. Ya kita hidupin aja. Sirkulasi olinya bagus. Sekarang lihat ya, airnya bergerak, tandanya dia sirkulasi. Oke, terakhir jangan lupa isi reservoir tangki cadangan. Cukup, jangan terlalu penuh ya, nanti meluber. Sip, siap berangkat. Oke teman-teman, sekarang semua udah rapi, ini udah di cover, udah dipasang lagi. Sekian dulu video dari gua buat lo yang low budget
lu boleh melakukan perawatan rutin seperti yang gua lakukan. Tenang aja, nggak usah takut rusak, kan motor lu sendiri ya kan, jadi lu bebas. Masih cukup halus kan suaranya untuk ukuran motor dengan usia ya hampir 6 tahun, udah kilometer 75.000, tapi ya lumayan lah kayak gini. Oke, makasih. Sip, lanjut.